Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berbudaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji ujian PPG, guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairul Umah dengan NIM X952508063345. Asal LPTK Universitas 11 Maret. Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menyampaikan pembelajaran dengan materi harmoni dalam ekosistem kelas 5, asal instansi SDIT Al-Azhar 2 Batam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh-soleha? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan sehat, otak cerdas, sukses, Allah. Yang semangat dong. Yang semangat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas menyiapkan. Mustaqilun kiamat. Salimul tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siapa hari ini teman-teman kita yang tidak masuk? Oke, Haikal apa kabarnya? Sakit ya? Saya Salsa izin keluar kota ya? Oke, kita doakan untuk Haikal, Aska, semoga diberikan kesembuhan. Untuk menemukan rasa cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ustazah mau mengajak soleh-soleha melakukan teknik stop. Coba sekarang tangannya dilepaskan dulu. Bayangkan soleh-soleha saat ini ada di sebuah pedesaan. Tutup matanya boleh. Sebuah pedesaan yang sangat indah. Lingkungannya hijau, sejuk. Banyak suara burung-burung berkicauan. Sawah-sawah terhampar luas. Padi mulai menghijau. Hewan-hewan di sana saling berlarian. Banyak petani-petani yang sibuk dengan pekerjaannya. Alangkah indah apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Kelaparan. Apalagi? Dehidrasi. Apalagi? Penyakit. Kita tidak memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Kita merasa lemas. Betul. Apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Betul. Memangsa, mencari makan yang lain, saling berburu, itu adalah usaha yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Kalau manusia, kita makan, membeli makan, kita bekerja ya. Itu cara kita untuk bertahan hidup. Apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak, kita harus saling membutuhkan. Jika kita hidup di dunia ini sendiri, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, kita kemungkinan akan sulit bertahan hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, siswa atau peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan tepat. Ketiga,
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Video pembelajaran Soleh-Soleha, silakan menyimak video ini ya. Simak dengan baik. Mari mengenal rantai makanan. Ternyata dia hewan. Seekor tinggi, tenggiling. Ini apa? Seekor tikus. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup Ada peran ya. Ada yang berperan sebagai produsen, berperan sebagai konsumen. tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanan sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Tumbuhan adalah awal dari rantai makanan. Awal. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Jadi dalam rantai makanan itu ada peran-perannya. Siapa yang mengawali proses rantai makanan? Tumbuhan, karena dia berperan sebagai produsen. Produsen itu artinya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hewan-hewan lain seperti harimau, kuda, kambing, domba termasuk manusia berperan sebagai konsumen karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya. Dia harus memangsa makhluk hidup lain. Jadi ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen. Nanti konsumen pun ada macam-macam. Kita akan pelajari nanti hari ini akan kita praktekkan dalam sebuah diorama yang sudah Ustazah bagikan. Baik, apakah ada pertanyaan terkait video ini? Ya, silakan berdiri dan bersuara keras. Bisa dijelaskan lagi apa itu Oke, terima kasih Sheryl. Sebelum Ustazah menjawab apa itu ekosistem, apakah ada nih kira-kira dari kelompok lain yang mau membantu menjawab? Oke, terima kasih. Silakan berdiri, Nak. Bukannya konsumen itu adalah hubungan antara makhluk hidup ya. Oke, terima kasih. Tapi ada kekeliruan sedikit. Mungkin dimaksud Lika itu ekosistem ya. Ekosistem itu adalah hubungan. Terima kasih Anda Lika. Silakan duduk. Jadi Ustazah meluruskan. Betul yang disampaikan oleh Lika. Cuma sedikit aja yang berbeda. Sebelum kita nyanyi ternyata ada lagi nih Mas Terry yang mau Ustazah sampaikan. Apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa. Jadi apa itu produsen? Apa itu konsumen? Dia apa itu dekomposer? Kita lanjut ke lagu Rantai Makanan. Kita nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo mengenal si rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan-makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar.
rumput-rumput segar. Dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil, belalang-belalang kecil. Dimakan kata lapar. Kata dimakan ular. Ular dimakan, Elang. elangnya mati. Diurai si bakteri. Ulang sekali lagi, elangnya Makan ular. ular dimakan. Elang. Elangnya mati. Diurai si bakteri. Mau tepuk tangan dulu. Kita akan membuat sebuah rantai makanan dalam sebuah diorama. Ustazah sudah membagikan LKPD-nya tadi kan? Sudah? Sudah Ustazah bagikan. Silakan soleh-soleha berdiskusi dengan teman kelompoknya membentuk sebuah rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang sudah diberikan. Adapun cara pengerjaannya adalah soleh-soleha menyusun di mana posisi produsen, di mana posisi konsumen, di mana posisi dekomposer, dan sebutkan perannya masing-masing. Untuk menghubungkannya, soleh-soleh bisa menggunakan tanda panah. Bisa? Habis konsumen 2, 3 konsumen. Itu panahnya. Konsumen 4, habis itu pengurai. Betul ini ngalangin. Belakang aja sini. Iya, ini nggak usah pakai dulu. Ya udah. Coba dulu. Siapa yang tadi? Duduk. Ini dulu yang ini. Nanti ya. Ularnya mana tuh? Ini pengurai itunya. Ularnya mana? Gitu. Ini enggak. Sabar. Balik. Itu masih dibalik. Itu ini enggak guna. Dah. Ini. Udah mana? Kayak gitu. Dah cepat taruh ini ya, panahnya. Ini konsumen empatnya di belakang aja. Ini apa? Karnivora, herbivora. Ini juga karnivora. Ya 2 kali. Ya betul tadi ini ada di sini kan ada. Tapi ini jadi kayak gini. Oh iya konsumen. Oh iya. Konsumen 3 itu. Terus ini konsumen apa? Ya dong konsumen 2. Siapa yang kebagian ekosistem sawah? Kami saja. Depannya lah. Oke, silakan beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rantai Makanan Ekosistem Sawah. Bagus. Apa kalian tahu apa itu rantai makanan? Tahu tidak apa itu rantai makanan? Tahu dong. Tahu ya, silakan lanjutkan, Nak. Rantai makanan adalah kegiatan dimakan dan memakan. Bagus. Kegiatan Yang pertama, makan. yaitu produsen. Contoh produsen adalah seperti rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Bagus. Yang kedua adalah konsumen 1. Contoh konsumen 1 adalah hewan herbivora. Apakah kalian tahu hewan herbivora itu? Tahu? Tahu herbivora adalah lanjut. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, dan kuda. Yang ketiga adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Contoh hewan karnivora adalah kucing, ular, dan harimau. Yang keempat adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Mereka memakan tumbuhan dan daging. Contoh makhluk omnivora adalah manusia, anjing, dan ayam.
Yang kelima atau terakhir adalah penguraian. Contoh makhluk penguraian salah satunya adalah jamur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok ekosistem sawah. Mana tepuk tangannya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar suaranya, Nak. Inilah hasil kerjasama kelompok kami. Besar lagi. Membuat rantai makanan ekosistem hutan. Rumput sebagai produser, rumput dimakan oleh kambing sebagai konsumen satu. Konsumen satu berperan sebagai hewan herbivora. Konsumen satu akan dimakan oleh serigala sebagai konsumen dua. Konsumen dua berperan sebagai herbivora. Dan konsumen dua akan dimakan oleh harimau sebagai konsumen tiga. Oke, boleh dibesarkan lagi suaranya? Jika konsumen mati, maka dia akan terurai dengan bakteri. Oke, ini adalah ekosistem singkat yang terjadi di di hutan. Kira-kira dari penjelasan kelompok ekosistem hutan mengerti tidak? Mengerti? Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Silakan lanjut. Kami akan menampilkan rantai makanan hewan laut. Oke, terima kasih. Lanjut. Produsen adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen satu adalah konsumen yang memakan tumbuhan atau disebut juga herbivora. Contohnya sapi, domba, kuda, dan kambing. Terus. Konsumen dua adalah konsumen yang memakan hewan lain seperti kucing, harimau, dan juga udang. Oke. Konsumen tiga adalah Boleh dibantu dengan Kisha, boleh bergantian suaranya. konsumen tiga adalah konsumen yang memakan hewan lain dan memakan tumbuhan atau disebut juga omnivora. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Teman-teman. Boleh besarkan lagi suaranya, Nak? Besarkan lagi. Oke. Boleh bergantian berbicaranya ya. Yang penting suaranya besar. Oke, 1, 2, 3. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Dia bisa membuat makanan. Oke, di mana tumbuhan di sini? Ini ya tumbuhannya. Oke, boleh sambil ditunjukkan. Teresa boleh tunjukkan mana ini tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya, Teresa yang memperagakan sini ya. Terus lanjut. Yang pertama adalah ikan. Mana ikannya Teresa? Oke, lanjut. Boleh gantian ngomong. Lanjut. Konsumen yang berperan sebagai konsumen dua adalah burung bangau. Burung bangau ya. Oke, lanjut. Yang berperan sebagai konsumen tiga adalah buaya. Terus, habiskan saja lanjut ya sih. Bahan-bahan dari ini adalah bukan menjadi produsen karena itu bahan dasar dari rantai makanan. Oke, tumbuhan disebut sebagai produsen karena dia ada awal ya. Awal dari rantai makanan, oke. Dan ikan menjadi konsumen satu karena ikan merupakan tumbuhan dalam laut. Oke. Lalu bangun memakan ikan dan bangun diteruskan buaya lalu masuk bangun dilambung diurai oleh bakteri. Oke. Kemudian berpresentasi dari kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, soleh-soleha udah melaksanakan diskusi membuat diorama rantai makanan. Coba kita lihat lagi ya. Apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum? Nah, soleh-soleha tadi sudah melihat video rantai makanan. Kita sudah bisa menyimpulkan
rantai makanan dengan tepat. Sebelum Ustazah menarik kesimpulan, Ustazah mau tanya lagi nih. Dan bangau saja, bukan hanya kambing dan rumput saja, tetapi interaksi juga terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya, di dalam sebuah pot ini, Ustazah contohkan ya, ini pot. Ini adalah sebuah pot. Dalam sebuah pot ini ada tanah, ada bunga. Setiap hari soleh-soleha siram. Jadi coba kita identifikasi dulu. Apa komponen hidup dari sebuah pot ini? Yang hidupnya apa? Yang komponen tak hidupnya? Tanah, air. Apakah terjadi hubungan di antara mereka? Terjadi. Tanah memberikan manfaat untuk tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tumbuh, akar-akarnya bisa menancap. Air yang diberikan bisa membantu proses fotosintesis tumbuhan sehingga dia bisa berkembang biak. Jadi ekosistem itu bukan hanya terjadi antara makhluk hidup dan makhluk hidup, tetapi juga terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau begitu, kira-kira soleh-soleh udah bisa menyimpulkan belum apa itu ekosistem? Sudah? Apa coba itu ekosistem? Oke, hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk hidup, atau hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam sebuah lingkungan. Paham tuh? Oke, Ustazah mengucapkan terima kasih untuk soleh-soleha yang sudah membuat diorama dengan sangat cantik dan mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, Ustazah ada tugas lagi anak ya. Tadi kan sudah dikerjakan ini tugas per kelompoknya. Sekarang Ustazah memberikan tugas individu untuk menguatkan lagi apa itu rantai makanan. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana? Ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok membuat diorama rantai makanan. Soleh-soleha sudah paham? Sudah. Sekarang LKPD teka-teki silang ini kita koreksi bersama ya. Oke, kita kerja sama. Nomor 1, mengurai bangkai makhluk hidup. Jawabannya apa yang mendatar? Dekomposer. Nomor 2, menurun. Makhluk hidup pemakan daging disebut karnivora. Nomor 3, menurun. Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen. Nomor 4, menurun. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Herbivora. Nomor 5, menurun. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, poin-poin pentingnya. Jadi ekosistem itu apa? Hubungan makhluk hidup dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Atau interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Ekosistem sawah, sungai, hutan, dan masih banyak ekosistem di luar sana yang belum kita ketahui. Lalu, Ustazah mau tanya nih, apa yang kira-kira Soleha senangi atau Soleh senangi dari pelajaran hari ini? Nah, kita sampai di tahap refleksi. Pelajaran hari ini apa yang paling disenangi? Dalam tahap apa? Berdiskusi, membuat diorama. Apalagi ya yang paling disukai? Mengerjakan teka-teki silang. Mengerjakan teka-teki silang, apalagi? Jadi tahu kan, ternyata ekosistem itu banyak sekali jenisnya kan? Jadi tahu tumbuhan itu sebagai apa, jadi tahu hewan-hewan itu sebagai apa. Nah, harapannya apa untuk pembelajaran selanjutnya nih?
Mendapatkan informasi yang Lebih besar suaranya, Alif? mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Iya, harapan selanjutnya adalah mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Kira-kira soleh-soleha untuk pelajaran berikutnya kita bisa menerapkan cara seperti ini ya. Berdiskusi, presentasi, dan saling bertukar informasi. Untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, soleh-soleha Ustazah minta lihat-lihat juga ekosistem-ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Atau boleh tengok di YouTube, di Google, ekosistem selain yang kita pelajari hari ini. Ya? Bisa? Bisa. Tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah tercapai semua ya. Pertama, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Sudah? Melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan tepat. Sudah? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Sudah? Dan terakhir, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Sudah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ayo. Marina gimana Marina? Marina menari di atas menara. Oke, sekarang berdiri semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan ice breaking. 1, 2, 3. Marina, Marijo menari di atas menara. Lebih cepat. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Marina dan Marijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menarik kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini, dan kita sudah melakukan refleksi. Sekali lagi, Ustazah berikan penguatan. Jadi ekosistem itu cakupannya sangat luas. Kita tidak usah terpaku pada ekosistem di sawah, di laut, di hutan, di sungai saja. Dalam sebuah pot juga akan ada terjadinya interaksi, bisa juga disebut ekosistem. Dan ekosistem itu banyak sekali jenisnya. Di salju, di gurun, di rerumputan, dan banyak lagi. Di akuarium yang kecil juga akan terjadi ekosistem. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tertiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal Insana lafi khusr. illallazina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dioramanya dikumpulkan kembali. Akan kita simpan sebagai tugas untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelompoknya menyimpan dioramanya di depan. Silakan taruh di sini. Oke, silakan duduk kembali. Ya, nah begitu saja. Terima kasih. Ustazah tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.